Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adrian, NPM 1940302049. Saya dari lokal A2 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik. Di sini bisa lihat saya akan mempresentasikan tentang menghitung logika fuzzi. Nah, di sini terdapat contoh kasus dinner untuk 2 orang. Karena hari ini Valentine, Romi ingin mengajak Julie dinner di suatu restoran. Sebelum berangkat dinner, Romi berpikir akan membagikan kebahagiaannya pada malam ini kepada pelayan restoran dengan memberikan uang tip. Nah, dia akan memberikan uang tip sebesar 5-25% dari total belanjaannya. Besarnya uang tip akan dilihat dari tingkat pelayanan dan kualitas makanan yang dihidangkan. Pertanyaan dari kasus ini yaitu, bantulah Romi untuk memutuskan besarnya uang tip yang akan diberikan kepada pelayan restoran. Jika setelah menikmati hidangan dan fasilitas pelayanan, Romi memberikan nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai untuk pelayanan senilai 7. Untuk nilai makanan sebesar 8. Nah, di logika fuzzi ini terdapat aturan yang diterapkan Romi, yaitu yang pertama, jika pelayanan jelek atau makanan tengik, maka tip rendah. Jika pelayanan sedang, maka tip standar. Yang ketiga, jika pelayanan bagus atau makanan lezat, maka tip mahal. Nah, di sini atau kalau di logika digital ini dikenal sebagai OR. Jawaban dari pertanyaan tadi. Tahapan FISH ada beberapa, yaitu yang pertama itu membuat himpunan fuzzi dan input fuzzi. Yang kedua, menerapkan operator fuzzi. Yang ketiga, menerapkan fungsi implikasi. Dan yang keempat, mengkomposisikan semua output. Dan yang terakhir, yang kelima, defuzzification. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu membuat himpunan dan input fuzzi. Nah, kita asumsikan dulu kategori setiap variabel fuzzinya. Nah, di sini pelayanannya ada jelek, sedang, dan bagus. Dan yang kedua itu makanan. Makanannya itu ada 2 jenis, yaitu ada yang tengik atau tidak enak lah, bisa dibilangkan, dan ada juga yang lezat. Nah, tipnya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada murah, sedang, dan mahal. Nah, kita akan input dari pelayanannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 grafik atau 3 garis. Ada yang warna merah itu untuk yang jelek, yang hijau itu untuk yang sedang, sedangkan yang biru itu untuk pelayanan yang bagus. Nah, kita bisa lihat dari sini nilai yang termasuk kategori jelek itu dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu. Kemudian nilai yang termasuk kategori sedang itu ada di nilai atau angka 1 sampai 9. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke input makanan. Nah, ini merupakan gambar dari input makanan. Kan input makanan itu terbagi jadi 2 macam tadi. Yang pertama tadi slide sebelumnya. Nah, ada tengik sama lezat. Kita asumsikan tengik itu bergaris warna merah. Kemudian yang lezat itu bergaris warna biru. Nah, kemudian kita cari nilai yang termasuk kategori tengik. Nah, kategori tengik itu berada pada angka 0 sampai 3. Nah, kita bisa lihat ini garis merahnya itu. Kemudian nilai yang termasuk kategori lezat itu ada pada angka 7 sampai 10. Nah, kemudian kita masuk untuk output persen uang tip tersebut. Nah, ini ada gambar segitiga. Nah, ini nih ada 3 macam, ada yang murah, standar, dan mahal. Nah, ini pada titik yang warna merah ini, titik benar-benar murah ada di titik angka 5 ini. Nah, di angka 5 ini. Kemudian
Di yang standar itu titik benar-benar standarnya itu ada di titik 15 yang di tengah itu, nah di garis tuh. Kemudian titik benar-benar mahal itu ada di angka 25. Semua dari gambar segitiga ini semua benar-benar titiknya itu ada di tengah. Nah, semuanya itu ada di tengah tuh. Kemudian kita masuk input pelayanannya terlebih dulu. Tadi kan kita slide sebelumnya itu nilai dari pelayanannya itu kan 7. Nah, kita masukkan 7. Nah, kemudian ini kan 7 itu masuk pada di sedang bisa, di bagus juga bisa. Kenapa bisa begitu? Karena dia ada di sini, di antara mana? Nah, di antara ini, sini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang kotak pertama ini itu merupakan A1. Nah, ini A2, ini B1, B2, dan yang terakhir ini C1. Nah, ini merupakan, nah ini yang saya bilang tadi, 7 itu ada pada garis sedang maupun bagus. Nah, untuk mencari titik di sedang ini berapa, di angka berapa, di deretan keanggotaan ini yang di sebelah kiri, yang sebelah kiri ini, brosur saya ini. Nah, kita menggunakan rumus ini Pi T garis bawah sedang. Nah, ini menggunakan rumus ini. C1 itu kan sudah saya kasih kotak, C1 di mana, A1 di mana, B1 itu di mana, supaya mempermudah kita memasukkan angka-angka tersebut. Nah, C1 ini bernilai 9. Nah, X ini kan tidak ada di dalam gambar ini atau grafik ini. Nah, X itu merupakan input pelayanan yang kita berikan tadi yang di slide sebelumnya. Nah, itu yang ini 7, nilai 7. Nah, kita kasih masuk 9 kurang 7. Kemudian C1 nya 9 juga. B1 nya itu ini kan ada di tengah-tengah. Kita lihat ke bawah angka 5. Nah, kita kasih masuk 5. Berarti hasilnya sama dengan 0,5. Berarti garis yang ini, titik yang ada di garis sedang ini ada di 5 sini, 0,5 ini. Nah, kemudian untuk mencari yang titik pada garis biru ini, kita menggunakan rumus lagi. Rumusnya itu hampir sama, tapi beda posisi saja gitu. Nah, ini menggunakan rumus Pi T garis bawah bagus sama dengan X nya tadi 7 kan, saya bilang ini. Kemudian A2 nya itu 6. Nah, bagi B2 itu 10. Nah, 10 nih. Maaf, ini agak sedikit ketutup ya. Nah, ini ada sini 10. Kemudian A2 nya tadi itu 6. Berarti hasilnya 0,25. Berarti titik yang kedua ini pada garis bagus ini warna biru ada di titik tengah-tengah antara 0,2 dan 0,3. Nah, udah dapat hasilnya. Nah, kita dapat simpulkan dari himpunan Fuji ini untuk pelayanan adalah yang pertama itu himpunan Fuji jelek Pi. Nah, kenapa Pi T garis bawah jelek ini tidak ada 0? Karena dia angka 7 ini tidak melewati garis jelek ini yang merah. Nah, gitu, karena menghasilkan 0. Kemudian yang kedua itu himpunan Fuji sedang, Pi T sedang, itu bernilai 0,5 yang ini, yang warna hijau di garis hijau. Kemudian himpunan Fuji ini bagus, Pi T bagus, ini bernilai 0,25. Nah, ini hasilnya dari menggunakan rumus tersebut. Kemudian kita masuk kepada input makanan. Sekarang kita masuk kepada input makanan. Tadi slide sebelumnya kan input makanan itu bernilai 8. Kita masukkan nilainya 8 di mana. Nah, nilai 8 itu berada di sini. Kita kasih dulu di mana posisi A, B-nya gitu. Nah, ini merupakan nilai A untuk A. Nah, ini untuk B. Kenapa kita tidak memakai di dari sini? Karena input makanan itu hanya melewati atau berpotongan atau yang bisa disebut gitu ya di titik
atau di garis lezat aja dan tidak nyampe ke titik tengah ini atau tidak enak lah bisa dibilang. Nah ini titiknya ada di sini. Kemudian kita menggunakan rumusnya itu sama kayak tadi gitu, tapi beda tempat saja gitu. Nah ini kita bisa lihat sini pi t garis bawah lezat. Nah di sini x-nya ini 8 kita kasih masuk, a-nya itu 7, b-nya itu 9. Nah ini 9, b-nya itu 9 nih. Kita langsung saja. Nah hasilnya tuh rata sampai 0,5 ini. Nah gitu. Nah kita simpulkan lagi, himpunan Fuji untuk input makanan ini adalah yang pertama, himpunan Fuji tengik itu bernilai 0 karena tidak ada di sini. Oke, berarti yang kedua, himpunan Fuji lezat itu bernilai 0,5. Nah, kita kumpulkan semua input pelayanan tadi dan input makanan tadi, maka kita peroleh yang pertama Fuji jelek. Kan tadi Fuji jelek tadi itu 0, kemudian Fuji yang sedang itu 0,5, kemudian himpunan Fuji yang bagus itu 0,25. Nah kemudian kita ini untuk input pelayanan. Nah ini kita tambah lagi dengan input makanan. Kalau makanan tengik ini 0 juga karena tidak melewati. Kemudian input Fuji lezat ini hasilnya atau nilainya itu 0,5. Nah itu tadi merupakan untuk penerapan cara yang pertama. Ini yang kedua kita masuk. Yang kedua itu menerapkan operator Fuji. Nah yang pertama itu aturan Fuji, aturan 1, if pelayanan jelek or makanan tengik dan tip murah. Nah berarti kita kasih masuk angkanya tadi, yang pelayanan jelek tadi itu kita rumus gini, max dalam kurung pt garis bawah jelek. Nah baru dikali pt yang tengik tadi, yang makanan tengik tadi, yang input makanan tadi. Nah ini kan mereka sama-sama 0, berarti hasilnya 0 gitu. Kemudian yang kedua, aturan kedua, if pelayanan sedang dan tip standar. Nah kita kasih masuk, kan di sini cuma ada pelayanan sedang, berarti kita langsung kasih masuk karena tip standar itu tidak ada. Gitu, kita langsung kasih masuk aja 0,5. Kemudian aturan yang ketiga itu if pelayanan bagus or makanan lezat dan tip mahal. Nah kita masuk, ini pelayanan bagus kita kasih masuk 0,25. Terus untuk makanan lezat ini kita kasih masuk 0,5, berarti hasilnya 0,5. Nah di sini kita masuk yang ketiga, yaitu menerapkan fungsi implikasi. Nah kita bisa lihat di sini dari grafik. Nah kenapa kok kita bisa main cuma di standar ini aja, di standar sama di mahal ini, enggak di sini? Karena yang di murah ini kan hasilnya nih 0 tadi, yang ini nih namanya. Nah ini kan yang ini kan murah nih. Nah tip murah dia 0 angkanya, jadi dia tuh tidak dipakai, tidak ada nih. Nah kalau tadi yang 2 tadi tuh ini kan ada tip standar nih, nah berarti ada di 0,5. Nah kemudian ada di tip mahal juga 0,5, berarti kita cuma mainkan yang di standar dan di mahal. Nah kalau tadi input itu kita tarik dari bawah ke atas kan. Nah berarti sekarang kita di output itu dari samping ke bawah. Nah kita nih tidak tahu titik yang di standar yang ini nih berapa yang di sini nih. Nah kita pakai yang ini, rumusnya standar ini. Nah berarti rumusnya tuh ini x min a per b min a. Nah kita kasih masuk hanya tuh x-nya tuh kan tadi x-nya itu tidak kita ketahui karena kita tidak mengetahui angkanya berapa. Nah kita kasih masuk a-nya itu kan ini kan a, ini sudut a, ini b, ini c. Oke.
Nah, berarti yang A itu 10, B itu 15, yang tengah-tengah ini. Nah, 15 kemudian A-nya itu 10. Nah, ini 2,5. Kemudian kita X. X yang kita tidak ketahui min 10. Nah, kita pindah ruas. Berarti ini kita pindahkan ke sini jadi plus, jadi ditambah 10 ditambah 2,5, jadi hasilnya 12,5. Berarti nilai yang ada di sini hasilnya itu 12,5. Nah, kemudian kita cari yang bagian yang kedua ini, tapi masih tetap standar. Nah, caranya itu sama, tinggal kasih masuk aja C-nya itu yang mana, B-nya yang mana gitu. C-nya itu kan tadi sini 20, kemudian B-nya itu 15. Nah, kita kasih masuk, sama kita pindah ruas juga, 20 min X kita pindah ruas. Ini kan dia plus, di sini kita pindah ruas berarti dia min dong. Berarti 20 dikurang 12,5 berarti hasilnya 17,5. Nah, berarti di sini tuh nilainya itu 17,5. Nah, kemudian kita ke tip yang mahal. Tip yang mahal itu ada 2 juga. Nah, ini ada yang mahal. Tip yang mahalnya ada 2. Yang titik yang pertama ini dengan rumus yang ini. Kita kasih sama, caranya itu sama kayak yang standar. Yang standar. Yang tip standar tadi. Itu B-nya itu 25. Yang A dulu tuh nilainya 20, yang B-nya itu 25, kemudian yang C-nya itu 30. Kita kasih masuk, B-nya itu 25, A-nya itu 20. Nah, sama semua caranya, pindah ruas. Kalau dari ruas sebelah kiri itu minus, pindah ruas ke sebelah kanan berarti jadi plus. Misalnya kalau yang sebelah kiri itu minus, plus, pindah ruas ke sebelah kanan berarti dia menjadi minus. Begitu. Berarti ini hasilnya, berarti ini ditambah, berarti 2,5. Ini kan 30. Nah, ini kan plus nih. Nah, kita pindah ruas jadi kurang. Berarti nilainya 2,75 gitu. Ini juga misalnya kalau sini ada juga tip, misalnya tip murah. Nah, gitu kan berarti kan dia melewati ini. Nah, gitu, berarti dia memakai rumus yang ini, sama kayak ini juga. Nah, kita selanjutnya tuh yang keempat, mengkomposisikan semua output. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada gambar yang diarsir. Nah, yang diarsir ini kan yang tadi, yang gambar tadi lurus-lurus ini. Nah, lihat nih. Nah, kalau kita amati ya, cuma bagian tip standar dan tip mahal aja. Maaf, ini salah penulisan. Tip mahal yang terpotong atau bekerja, atau yang diarsir lah bisa dibilang kan. Nah, ini bagian yang diarsir tuh ini. Nah, ini kan tadi kan nilainya sudah ada di samping, jadi tinggal kasih masuk gini. 0,x berarti kurang lebih 10 atau x lebih dari 30 gitu. Kalau misalnya Romi kasih nilai rendah atau tip murah ya misalnya, maka yang tip murah ini akan diarsir juga, berarti masuk juga gitu. Kalau tapi Romi itu tidak ngasih tip murah karena cuma 2 aja, standar dan mahal gitu. Nah, di sini ada yang kelima, yang itu difusifikasi. Nah, ini merupakan tahap yang kelima atau yang terakhir. Nah, diperoleh dengan cara menghitung momen dan luas daerah hasil aplikasi. Nah, ini kan gambarnya, gambar atau grafik ya. Nah, ini rumusnya, rumus mencari Z ya. Nah, ini rumus yang di atas ini rumus untuk mencari momen, terus yang di bawah ini rumus mencari luas daerah. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kelibet-libet dari kata-kata saya gitu, mohon maaf. Ya, segitu saya presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.